الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وعيسى وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي من رسله من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله العظيم. Para hadirin, Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah pengajian Ahad pagi Khairu Ummah Masjid Besar Gajah Dahlan Pusat Dakwah Muhammadiyah Daerah Banyuwangi yang dirahmati Allah, yang saya hormati. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa pagi ini seperti halnya hari-hari yang lain, kita selalu mendapatkan rahmat dan nikmatnya, terutama yang berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita menuju ke masjid ini dalam rangka selain untuk memakmurkan masjid, juga untuk taklim atau belajar agama, tidak usah yang berat-berat, yang enteng-enteng saja, dengan niat kita memohon agar apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang baik-baik dan yang setia hingga yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, kalau panjenengan sudah memegang ringkasan materi ini sebanyak 2 lembar, 2 halaman, tentu panjenengan telah membaca judulnya, yaitu Maqasidus Syariah dan menepis stigma pendusta agama. Maqasidus Syariah dan stigma pendusta agama. Bapak Ibu saya hormati, frasa pendusta agama itu ada di dalam kitab suci kita Al-Quran.
Terutama kalau kita fokus membaca surah Al-Ma'un. Di sana Allah mempertanyakan kepada kita, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita, tahukah kamu? Yukadzibu, orang-orang yang mendustakan ad-biddini, dengan agama. Jadi ini pertanyaan yang sekaligus mengundang perhatian kita untuk membaca ayat berikutnya. Untuk membaca ayat berikutnya. Sehingga dengan begitu kita akan mendapatkan jawabannya langsung dari ayat-ayat berikutnya tersebut. Bapak Ibu saya hormati, tentu kita tidak mau mendapat mendapat stigma sebutan jelek ya sebagai pendusta agama. Apalagi kita merasa sudah tahunan, puluhan tahun telah memeluk agama Islam. Bahkan kita dilahirkan di dalam keluarga Muslim juga, bukan Islam yang baru. Masakan kita akan mendapat cap pendusta agama? Tentu kita tidak suka. Nah, oleh karena itu, pagi ini saya mengajak, saya bersama panjenengan, bersama-sama taklim belajar siapa pendusta agama itu dan bagaimana kita menepisnya. Supaya cap pendusta agama itu tidak ada pada kita, tidak melekat pada kita, tidak disestempelkan pada kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kita akan mempelajari ayat yang tadi sudah saya bacakan pada mukadimah, yaitu pada surah Asy-Syura, itu surah yang ke-42 ayat 13. Ini tentang yang tadi saya sebutkan sebagai maqasidus syariah. Maksud diturunkannya syariah. Dan syariah itu dari mana saja begitu. Baik, mari kita pelajari pelan-pelan biar tidak gampang lupa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum. Syara'a, Allah mensyariatkan, dia mensyariatkan lakum bagi kamu sekalian. Ya, Allah mensyariatkan bagi kita sekalian ini. Apa yang disyariatkan? Yaitu minad-din, dari urusan agama ini. Jadi agama itu disyariatkan Allah kepada kita. Berupa apa saja? Yang pertama, ma wassa bihi Nuhan, yaitu apa-apa yang telah diwasiatkan, artinya telah diturunkan bihi, dengan agama itu, Nuhan, kepada Nabi Nuh, yang pertama. Jadi mohon perhatian ya, agama kita Islam yang sempurna ini ya, terdiri dari yang pertama, syariat yang telah diturunkan kepada Nabi Nuh sekian ribu tahun yang silam. Ini yang pertama. Yang kedua, walladzi auhayna ilaika, dan yang kami wahyukan ilaika, kepadamu Muhammad. Jadi setelah Nabi Nuh, syariat yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad ya berupa Al-Quran itu sudah. Al-Quran dan contoh-contoh implementasinya sebagaimana terhimpun di dalam Al-Hadis, sabda-sabda beliau. Yang kedua. Yang ketiga, wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan apa yang telah kami wasiatkan dengannya, dengan agama itu, Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Nah, 3 ya. Berikutnya juga wa Musa, dan kepada Nabi Musa. Ya, itu runutnya. Syariat itu seperti itu. Nabi Nuh, kemudian langsung ini disebutkan apa yang diturunkan kepada Rasulullah, Nabi kita. Kemudian berikutnya
Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan wa Isa, dan juga Nabi Isa. Apa intinya? Intinya adalah an aqimuddin, agar menegakkan agama. Menegakkan agama ini luar biasa beratnya. Agama itu terdiri dari yang pertama akidah, kemudian ibadah, kemudian muamalah. Ini luar biasa luas cakupannya dan luar biasa berat pelaksanaannya. Kecuali kalau kita berniat untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama merupakan perintah an aqimuddin, menegakkan agama. Yang kedua larangan wala tatafarraqu fi. Nah ini wala tatafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah, berfirqah-firqah fihi, di dalam agama itu. Jadi menegakkan agama dan jangan berpecah belah. Berikutnya kaburo, sungguh berat, sungguh besar, sungguh berat begitu. Alal musyrikin, atas orang-orang musyrik. Apa yang berat? Ma tad'uhum ilaihi, apa yang engkau dakwahkan, yang engkau serukan kepada orang-orang musyrik. Berat ini. Jadi indikatornya musyrik ini berat, berarti yang beriman tidak berat begitu. Artinya iman yang sungguh-sungguh. Saya pernah membaca sebuah tulisan sudah lama sekali, Pak Hamka, Allah yarham, itu beliau mengatakan, kalau ingin melihat orang Islam ya, kalau ingin melihat orang Islam, lihatlah ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Luar biasa banyaknya yang menghadiri sholat Id, apakah itu di tanah lapang ataupun di masjid. Itu Islam. Tetapi kalau ingin melihat orang beriman, nah ini tentu beda. Lihatlah ketika sholat subuh, seperti apa jamaahnya. Itu bedanya orang Islam dan orang beriman. Ini kan bisa kita rasakan, nek riyo ngono iku, kadung lebaran ya, seperti itu ya. Masya Allah, penuh lapangan Belambangan penuh, di Ponorogo pun juga penuh, masjid-masjid yang tidak ke lapangan juga penuh. Iku lebaran, itu orang Islam. Tetapi kalau kita melihat bagaimana orang beriman, kita hadir jamaah subuh di masjid, bisa kita lihat kadang-kadang yang nelongso itu kan yang azan ya dia, yang qomat juga dia, yang imam pun juga dia, borongan. Ini orang beriman. Tentu ini sudah masuk tadi itu Pak. Jadi sebagian dari pendusta agama. Nek dijak sholat subuh karya buat kan gitu ya. Memang kaki kita itu paling berat kalau melangkah ke masjid. Kalau melangkah ke tempat-tempat hiburan, ringan sekali begitu rasanya. Enggak ada yang ngajak pun berangkat. Tapi kalau ke masjid, yang ngajak sampai ini berbusa-busa, alasannya ada saja. Nah, untuk bila kita insya Allah enggak seperti itu. Kemudian Allahu yajtabi, Allah itu memilih mirrusulihi, dari utusannya, mayyasha, orang yang dikehendaki. Jadi yang disebut tadi itu adalah rasul-rasul pilihan, dan terindikasi kemudian yang disebut sebagai rasul-rasul ulul azmi. Rasul-rasul ulul azmi. Rasul itu satu, kalau rusul itu jamak. Rasul itu seorang rasul, kalau rusul itu beberapa atau banyak
Rasul. Jadi Rasul ulul azmi itu kan ada 5. Jadi yang pertama Nabi Nuh itu, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad alaihimus salatu wassalam. Wa yahdi, dan Allah memberikan petunjuk ilahi kepadanya, mayunib, orang-orang yang kembali, yang mendekat kepada Allah. Nah, ini ayat tentang syariat. Nah kemudian maqasidus syariah itu agar mudah dipahami, para ulama kemudian menyimpulkan ada 5. Jadi maqasidus syariah itu ada 5. Yang pertama bisa panjenengan baca di situ, yaitu hifdzuddin. Hifdzuddin, memelihara agama. Agama kok di rumah kan bil Allah, ya kita yang rumat memang. Kalau kita biarkan ya nanti akan tidak ada nilainya agama itu. Jadi hifdzuddin. Yang kedua hifdzun nafas, memelihara jiwa, memelihara nyawa. Tidak gampang-gampang seseorang itu menghilangkan nyawa orang lain dengan alasan apapun. Kecuali alasan yang dibenarkan oleh Allah, itu dalam peperangan tentunya. Kemudian hifdzul aql, memelihara akal. Memelihara karunia Allah yang paling berharga. Akal ini yang membedakan antara kita dengan binatang, dengan makhluk lain. Akal itu. Kan kita itu disebut sebagai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan kita itu sebagus-bagus bentuk. Struktur tubuh kita itu paling bagus. Ya. Kita bisa berjalan tegak, bisa berjalan merangkak, ya. Tapi kalau binatang nggak bisa. Ya. Bahkan kita bisa berjalan mundur, ya, pakai spion, gitu ya. Nanti kita bahas agak panjang ya. Yang keempat adalah hifdzun nasl, memelihara keturunan. Nah, kenapa keturunan manusia mesti dipelihara, dijaga? Karena kita itu makhluk yang beradab, makhluk yang bermartabat, ya. Beda dengan hewan. Oleh karena itu, dengan kewajiban hifdzun nasl, memelihara keturunan ini, maka ada syariat yang namanya pernikahan. Nah, ini. Jadi manusia itu untuk apa? Menumbuhkan generasi berikutnya itu dengan pernikahan. Dengan pernikahan, dengan syarat rukun yang seperti itu yang harus dipenuhi sehingga sah pernikahannya itu. Saya kemarin tanggal 18 sampai tanggal 26 itu ke Palembang, diajak adiknya istri saya, anaknya itu mau menikah, mendapat gadis Palembang. Nah, luar biasa di sana, ya intinya sama, pernikahan mesti sama, cuma ada adat yang diselipkan seperti sekapur sirih. Jadi ini apa, berbalas pantun itu ada, Pak. Saya nggak bisa menirukan. Seperti itu, luar biasa. Dan saya perhatikan sholat di masjid itu nggak ada pujian. Cuma kalau subuh pakai kunut itu luar biasa. Dan bagus-bagus bacaannya. Kemudian yang saya kagum lagi itu ketika resepsi itu
protokolnya itu tidak seorang, tapi ada 3 orang. Semuanya laki-laki dan tidak muda, wis tua-tua, ya sudah seumur saya begini. Tapi bagus, Pak. Bagus dan setel kompak begitu. Dan di sana itu rupa-rupanya yang namanya resepsi itu adalah bergembira. Jadi mulai jam 9, ya jam 9 mulai, kemudian 10, 11, 2 jam itu nyanyi-nyanyi di pentas. Nyanyi dan rata-rata bisa joget ya dangdut Melayu itu. Kemudian resepsinya cuma kira-kira 20 menit selesai sudah. Saya sambutan tuan rumah, saya mewakili keluarga dari Banyuwangi, ya sudah, doa ya sudah. Tidak sampai setengah jam. Yang lama nunggu senang-senangnya gembira memang. Di sini kan enggak, kolongan begitu. Enggak betah kalau kita sekarang. Itu hifdzun nasl, sehingga dari pernikahan itu akan lahir manusia-manusia baru yang jelas. Bapaknya jelas kan begitu, bin siapa begitu. Seperti saya Ali Mukmin bin Ahmad Dahlan. Bapak saya namanya Ahmad Dahlan. Tidak tahu Mbah Kakung saya, Mbah Wiryo itu orang Jawa kok beri nama Ahmad Dahlan. Saya Ali Mukmin. Saudara saya semua ada Ali-alinya. Ali berdelapan itu, yang laki 5 itu semua ada Ali. Saya Ali Mukmin, adik saya laki-laki Ali Asyikin, Ali Faizal, Ali Al-Mu'tasim, Ali Imron. Kemudian yang perempuan Aliyah Hamidah, Aliyah Ida Ratu, kemudian Aliyah Lailin Naimah, itu ada. Sampai-sampai orang bertanya, mungkin penasaran kepada saya, Pak Lan, anaknya sampean kok ada jenenge Ali, apa sampean iki Syiah sampai begitu? Ya enggak, cuma saya itu kagum kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena Abi Thalib memang luar biasa, kecerdasan luar biasa. Ada orang Yahudi yang nanya satu pertanyaan, tapi dijawab sampai 10 macam jawabannya. Cuma saya nggak hafal. Jadi begini pertanyaannya, wahai Ali, orang Yahudi, apa perbedaan antara ilmu dan harta? Ma farqu bainal mal wal ilm. Apa beda antara ilmu dan harta? Saya cuma hafal 2, Pak. Yang lain, ilmu itu al ilmu yazidu. Ilmu itu bertambah. Wal malu yang kusu. Harta itu berkurang. Ilmu itu kalau diberikan pada orang lain seperti ini, ya, pengajian seperti ini, akan bertambah lekat kepada yang sudah dikaruni ilmu itu. Tapi kalau harta dibagi, ya akan habis. Secara materi habis, walaupun hakikinya tidak habis. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu memeliharamu, melindungimu. Wal malu, itu kamu yang harus melindungi harta. Itu sampai 10 macam. Jadi satu pertanyaan jawabannya 10 macam. Ini kecerdasan yang luar biasa. Maka tadi itu hifdzul aql, ya, memiliki kecerdasan itu luar biasa, penting. Kita harus rajin baca Quran, baca yang lain, mengikuti berita dan sebagainya agar otak kita itu tidak tumpul begitu. Saya sudah pensiun sekian tahun, mulai tahun 2020 itu saya masih aktif, ya pokoknya jangan sampai perei nih otak kita itu. Eman-eman nanti. Jadi itu hifdzun nasl. Yang kelima adalah hifdzul mal. Ini memelihara harta. Nah, Bapak, Ibu yang saya hormati, Allah memberikan rezeki itu sesungguhnya sama. Tidak dibedakan. Mungkin yang berbeda itu secara materi. Si A diberikan banyak, mungkin 1 M. Si B cuma 500 juta misalnya. Tapi hakikatnya sama itu. Kita tidak tahu mana yang berkah di antara yang 1 M dengan yang 500 juta tadi. Itu berkahnya ini yang sama, yang kita nggak tahu. Cuma kita itu melihat secara materi.
Aku kok untuk sidik kan begitu ya. Si aku lebih banyak dan macam-macam. Itu harta. Bapak Ibu hormati. Nah, kemudian dari 5 macam maqasidus syariah tadi itu, kalau panjenengan berdoa itu selalu membaca doa selamat. Panjenengan kalau mau berpikir agak lebih dalam, ternyata doa selamat itu di dalamnya terkandung maqasidus syariah ini. Mari kita perhatikan ya. Allahumma. Ini kalau seorang inni as'aluka, kalau banyak inna nas'aluka. Salamatan fiddin. Kita minta selamat di dalam beragama. Nah, agar kita selamat dalam beragama, maka agama itu mesti kita tegakkan. Kita sholat tepat pada waktunya, kita puasa sebagaimana diajarkan Rasulullah, kita zakat sebagaimana mestinya, ya, kemudian kita haji juga seperti itu. Ini menegakkan agama. Dan agama itu harus kita bela dan kita perjuangkan. Kita bela, kita perjuangkan, kita dakwahkan ya. Nabi kita kan memberikan sinyal balighu anni walau ayah. Balighu, sampaikanlah olehmu semua anni yang dari aku, kata Nabi, yaitu Al-Quran dan hadis itu, walau ayatan, meskipun hanya 1 ayat. Artinya kalau satu ayat kan bertambah terus, tidak tetap seayat terus ke tahun sak menit tetap 1 ayat, enggak. Nah, agama itu harus dibela. Kalau ada orang melecehkan agama kita, maka kita harus bangkit, berdiri untuk membela agama kita. Ibarat kalau kita boleh pinjam syair dari Umbul-Umbul Ulama itu kan, sopo-sopo biain yang nyacak, ngerusak ya, ini kita hun belani, hun depani kan gitu ya, sampai kita bela sampai mati kan begitu. Itu agama. Jadi salamatan fiddin. Kepengen selamat beragama tapi nggak pernah sholat. Coba gimana? Ini kan ya lucu. Iki wong Islam, wong iman, apa wong piye kan gitu ya. Ini yang pertama. Kemudian wa'afiyatan fil jasad. Ini kembalinya kepada yaitu khifdun nasl, ya, memelihara keturunan ini, jasad itu sehat. Kalau ingin punya keturunan yang sehat, maka kita pun mesti harus sehat sebagai bapak dan ibunya. Ada yang lucu kadang-kadang, mohon maaf ini, berdoa minta afiatan fil jasad, tapi suka mengkonsumsi sesuatu yang bikin rusak jasad kita. Mohon maaf ini yang kadang-kadang merokok, kadang-kadang minum yang beralkohol, ya itu kan tidak afiah untuk jasad kita. Makan yang pedes-pedes sampai level berapa, ya itu kan kasihan perut kita itu. Tidak untuk gagal. Aku mampu level 100, wah, lombok 1 kilo kabeh, petenge ya gimana. Itu kan namanya merusak, bukan memelihara jasad. Kemudian waziyadatan fil ilmi, minta tambah ilmu. Ini khifdul akal, memelihara akal. Minta tambah ilmu itu ya kita mesti mencari ilmu, bukan menuntut. Bahasanya kan menuntut ilmu. Seperti ilmu itu bersalah dituntut ya, menuntut ilmu. Memang sudah terlanjur begitu bahasanya. Menuntut ilmu itu wajib, faridotun, bagi orang Islam laki dan perempuan. Itu bahasanya begitu. Sudah sejak dulu. Tidak tahu kenapa kok bahasanya menuntut. Kan mencari ya, dan sebagainya. Belajar, taklim sekarang itu. Kemudian wabarokatan fir rizki, minta berkah rizkinya. Nah, kalau minta berkah rezekinya ya kita cari dengan yang diizinkan oleh syariat agama kita. Karena apa? Karena nanti ada di belakang, ada saya kutipkan hadis ya, yang menyebutkan bahwa
orang mencari rezeki itu kan pertanyaannya ada dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta itu dari mana didapat, diusahakan, kasab itu kan usaha namanya, bekerja seperti apa, mendapatkan harta itu ditanyakan, kerjamu apa mbiyen? Apa sekarang yang lagi itu kan tijarah, berdagang, berniaga, karena Nabi kita berdagang dulu, ada yang begitu. Tapi sekarang kan diversifikasi usaha itu kan macam-macam. Ada yang di kantor, ada yang di pasar, ada yang di sawah dan sebagainya. Itu yang penting caranya halal kan begitu. Kemudian wa fima anfaqo, dan di dalam hal apa harta itu dibelanjakan. Apakah untuk foya-foya saja, apakah untuk kepentingan keluarga sendiri saja tanpa memperhatikan samping kanan kiri. Itu akan menjadi pertanyaan yang paling berat harta itu. Yang lain cuma satu-satu, tapi harta ini pertanyaan dua, dari depan dari belakang. Tentang umur, untuk apa kok sampai habis umurmu itu, yang 70, yang 80 dan seterusnya. Saya sering mengajak kepada teman-teman saya yang seusia, yang sudah pensiun. Jadi usia 60 tahun lebihnya ini adalah saya katakan usia emas. Jangan pensiun berhenti ya sudah leren kabeh, gak pengajian, gak kumpul karo koncone, meneng neng omah, alasane bubut-bubut suket ya kan gitu ya. Sehingga nah ini kan itu malah nun sewu, malah saya mengatakan cepat alum badan kita itu. Secara fisik nanti cepat menurun kesehatan kita. Beda dengan yang masih suka kemana-mana. Jadi mungkin bisa disebutkan tanda-tanda orang yang sehat itu, yang sudah pensiun itu bersemangat untuk hidup. Jadi memenuhi keperluannya sendiri. Tidak mengharapkan layanan istrinya. Jadi self service ya, melayani diri sendiri. Nyuci sendiri, nyetrika sendiri, biar tetap kelihatan rapi, walaupun pensiun sih rapi, tidak lungset kan begitu ya. Oh kesannya was pensiun lungset, pantas, jangan seperti itu. Kesan harus kita itu tetap fresh, walaupun saat ini ya tenaga sudah harus diakui itu. Kemarin dari perjalanan ke Palembang itu saya seminggu legrek di rumah, batuk-batuk dan sebagainya. Ya karena capek, harus diakui. Bapak Ibu hormati. Nah, untuk berkah rezeki itu tentu kita harus ada kewajiban-kewajiban terhadap harta itu yang harus kita perhatikan, zakatnya, sedekahnya, ya, infaknya, kemudian hak keluarga kita terdekat itu kan ada di situ. Jadi harta yang kita dapatkan tidak semata-mata untuk kita seluruhnya, ada sebagian yang mesti disisihkan untuk hak-hak mereka yang dekat dengan kita. Jadi ayah ibu kita, kemudian karib kerabat kita, baru fakir miskin. Itu urutannya begitu. Wa'ati dzal qurba haqqahu. Wa'ati, dan berikanlah dzal qurba, haknya orang-orang yang dekat. Kadang-kadang kita kebalik, orang lain dipentingkan, familinya dia malah dilupakan. Ini keliru. Jadi wa'ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Surah Al-Isra bisa dilihat itu. Jadi agar rezeki kita berkah, barokatan fi rezeki itu, maka itu tadi hak-hak mesti kita keluarkan dari harta kita. Kemudian wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ini hifdzun nafas, memelihara jiwa. Jiwa kita itu nanti kan yang ditanya akan
yang dipanggilkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kan itu yang dipanggil. Jadi jiwa ini mesti kita pelihara. Dengan apa? Taubat sebelum mati. Mendapat rahmat ketika kita itu mati dan mendapat maghfirah setelah mati. Itu memelihara jiwa. Taubat jangan menunggu seperti Fir'aun. Sudah megap-megap, hampir tenggelam, baru amantu billah, amantu birabbi Musa wa Harun, kaset. Artinya tidak diterima, karena taubat itu mesti diikuti dengan amal soleh. Sebelum kita itu dipanggil, diambil nyawa kita. Taubat masih sempat beramal soleh. Kalau taubat tapi mati, ya wis, nggak ada apa-apanya itu. Sawaun, sama saja kan begitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian itu jadi ada semacam korelasi antara maqasidus syariah dengan doa selamat ini. Walaupun ini bukan masyru', bukan doa yang dituntunkan Rasulullah, tapi para ulama yang menyusun ini sungguh luar biasa. Jadi ada korelasi dengan maqasidus syariah. Baik itu kita baca. Karena nanti motivasinya kembali kepada diri kita ini. Bapak Ibu hormati. Nah, sekarang mari kita perhatikan surah Al-Ma'un. Ini saya ambilkan 1 sampai 3, maksudnya semuanya itu. Kalau kita ingin tidak disebut sebagai pendusta agama, maka harus kita perhatikan apa yang Allah isyaratkan di dalam surah Al-Ma'un ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita, tahukah engkau alladzi yukadzibu, orang-orang yang mendustakan biddin, dengan agama. Kemudian dijawab sendiri oleh Allah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka yang demikian itu adalah orang-orang yang menolakkan. Itu bahasa paham begitu, menolakkan anak yatim. Anak yatim datang ditolak begitu. Apa kira ini? Akan begitu ya. Ditolak, didorongkan begitu. Wala yahuddu, dan tidak mengajak ala ta'amil miskin, untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Nah, inilah mengapa sampai dalam momen ada istilah spirit al-ma'un. Jadi jiwa atau semangat dari surah Al-Ma'un. Karena ini fenomenal. Jadi ketika orang lain tidak peduli kepada kehidupan orang-orang Islam yang ketika itu termarginalkan, terpinggirkan, miskin, menjadi tunawisma, makanya tidak tentu, ya. Itu banyak yang nggak peduli orang Islam. Muhammadiyah melalui pendirinya Kiai Jamadan itu mengkaji surah Al-Ma'un ini sampai beberapa kali, sehingga santri ada yang berani interupsi, Pak Kiai, kenapa kita kok Al-Ma'un terus sih, kok tidak ganti-ganti? Apakah marah? Beliau tidak, malah tersenyum. Apa kamu sudah melaksanakan isinya Al-Ma'un? Ya belum. Apal sudah, mengerti sudah, tapi pelaksanaan yang lebih penting. Nek ngono saiki goleka cah-cah yatim, goleka wong miskin ning alun-alun kono, jan rene. Rene sing cah cilik-cilik didusi, nggih, sing gedhe ora dus dhewe Pak nggih, ora didusi. Sing cilik didusi nganggo sabun wangi kan begitu ya, kemudian diberi baju yang pantas, kemudian diberi makan, bahkan ditulang, disuapi. Yang tua-tua ya kan mangan dhewe, mosok sing tua ditulang kan ndak ya. Itu luar biasa. Jadi sampai-sampai kemudian beliau mendirikan yang namanya PKO ya, PKO, penolong kesengsaraan umum ya. Itu kan begitu dulu. Jadi menolong
umum, bukan orang Islam saja, semua yang fakir, yang miskin, yang terpinggirkan tadi itu ditolong. Tidak pilih-pilih maksudnya. Tidak pilih-pilih, tidak pilah-pilah. Kemudian ini berikutnya lebih berat, fawailul lil musallin. Fawail, maka celakalah lil musallin bagi orang-orang yang mengerjakan sholat. Kok celaka? Karena alladzina hum an sholatihim sahun. Dalam sholat itu lalai dia. Allahu Akbar, tapi pikirannya kemana-mana. Yang punya sawah, ya Allah hari ini waktunya emes, turun macam-macam itu sudah. Itu kalau dituruti, setan itu pinter Pak. Kalau diikuti. Yang mau ngajar di sekolah belum bikin persiapannya dan macam-macam. Itu sahun. Jadi sholat itu lalai. Kita itu kelihatannya sholat, tapi tidak sholat. Karena pikirannya tidak fokus. Makanya Muhammadiyah menuntunkan, begitu takbir Allahu Akbar, lihat tempat sujud. Ini untuk melatih kita itu fokus. Sholat Allahu Akbar enggak. Yang dilihat, kok api masjid iki, enek khote, kaligrafi, ini enggak karu-karuan jadinya. Makanya fokus melihat ke tempat sujud. Allahu Akbar. Selalu ke tempat sujud. Ketika posisi tidak sujud, melihat ke tempat sujud. Ketika rukuk, ketika duduk juga tetap melihat ke tempat sujud. Agar kita bisa fokus, bisa khusyuk begitu. Kemudian yang termasuk mendustakan agama juga alladzina hum yuraun. Riya, berbuat riya, pamer. Riya dalam ibadahnya, ya riya dalam hal apa saja. Biasanya orang yang riya itu orang-orang yang berpunya. Jadi punya harta, beli ini dipamerkan. Tetangganya meri Pak ya, kepingin. Suaminya diogrok-ogrok, Pak, masa sampean gak iso tuku kaya iku, ya. Pirang tahun dadi pegawai, akhirnya korupsi dan macam-macam. Alladzina hum yuraun wa yamna'unal ma'un, dan menahan, tidak memberikan bantuan. Beberapa hari terakhir ini kan kita itu perhatian kita itu di semacam dirampas ya, untuk melihat peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, gempa bumi di mana? Cianjur, kemudian di mana lagi itu? Banjir ya, Masya Allah. Kemudian Gunung Semeru juga begitu. Tidak ada seperti nggak ada liburnya yang namanya ini. Dan kita itu harus bersyukur Muhammadiyah menyediakan lembaga yang kredibel, yang terpercaya, yaitu Lazismu itu. Kita bisa menyalurkan bantuan kita untuk saudara kita yang sedang tertimpa musibah melalui Lazismu ini, pasti sampai. Dan tidak akan menumpuk pada sekelompok saja, melainkan bisa merata. Kita tidak hanya memberikan bantuan yang berupa logistik, sembako saja, tapi juga mendirikan hunian-hunian yang bisa kemudian ditempati oleh orang-orang yang harus mengungsi karena rumahnya terbawa banjir. Bapak Ibu hormati, jadi untuk menepis agar kita itu tidak mendapat stigma, jadi julukan yang nggak enak ya, wih iki tukang ngapusi agama ya kan nggak enak itu. Apalagi stempel di pundak kita, tukang ngapusi agama, pendusta agama. Itu barangkali kalau kelihatan seperti itu. Salate pamer tok, salate suguhan ora sungguhan. Salat yang sungguhan itu kan yang khusus. Tapi kalau yang suguhan, jenenge suguhan kan kalau ada tamu salat, kalau enggak ya enggak salat kan begitu ya. Itu suguhan namanya. Eman, usia kita sudah sekian, apalagi sudah baru saja berganti tahun, artinya hitungan umur kita juga bertambah. Ini kan kalau tidak semakin baik kan kita tidak mendapat
reward dari Rasulullah. Kanjeng Nabi itu bersabda, "Mangkana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Wa mangkana yaumu sawaun min amsihi fahuwa maghbunun. Wa mangkana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'unun." Jadi ada yang diberi reward, ada yang diberi ini LED ya, lampu kuning ya, perhatian, dan ada yang diberi punishment, hukuman. Orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, kata Nabi, itu adalah orang-orang yang beruntung. Ini reward, beruntung. Beruntunglah orang yang hari sekarangnya itu lebih baik daripada kemarin. Tetapi barang siapa yang hari ini sama saja dengan kemarin, ya, ini artinya orang itu rugi. Kalau Pak Haji Bambang mungkin rugai, begitu ya, rugai. Bahasa Banyuwangen rugai. Kalau orang Madura rogi. Rugi, rugai, rogi sama saja ya. Jadi yang sama itu rugi. Kenapa rugi? Karena hidup itu harus dinamis, harus maju. Hidup itu kan perlu biaya. Ya. Perlu makan, perlu minum, perlu yang lain-lain. Nah, kalau sama saja pendapatannya kan rugi. Makanya harus lebih bagus. Dan yang paling celaka yang ketiga itu, wa mangkana yaumu syarrun min amsi, lebih jelek dari kemarin, maka mal'un, dikutuk, dilaknat oleh Allah. Kita kan tidak suka itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini yang perlu saya bacakan, ini firman Allah dalam Al-Quran surah yang ketiga Ali Imran ayat 92, ini pas juz Pak, juz 4 itu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lan tanalu, kamu tidak akan mendapatkan albirra, kebagusan yang sebenarnya, kebagusan yang hakiki. Sampai kapan? Hatta tunfiku, sampai kamu menginfakkan mimma, dari rizkimu, tuhibbun, yang engkau cintai, yang engkau sukai. Oh, ini berat Pak ini Pak. Di dompet kita nggih. Mudah-mudahan sama isinya dengan punya saya. Ada yang berwarna merah, gitu, 100.000. Ada yang berwarna biru, 50.000. Ada yang berwarna hijau, 20.000. Ada yang berwarna ungu, 10.000. Ada yang berwarna krem, 5.000. Ada yang berwarna burek apa ya? Abu-abu apa gitu ya, itu 2.000 atau 1.000. Ini kalau saya tanya, panjenengan boleh menjawab, yang paling panjenengan suka yang mana? Yang merah kah atau yang burek tadi itu? Yang merah dong, ya. Kalau panjenengan jawab yang burek Pak, nggak percaya saya. Nggak mungkin. Pasti yang merah. Kenapa? Karena yang merah ini menjadi obat merah. Obat merah cap 2 bapak. Ya, kan nggak boleh 2 bapak itu. Sop-sop saya ngeluh, di depannya dikipas-kipasi, iki loh, obat merah. Waras akal Pak ngeluh nih Pak. Coba saja, Pak Bambang ya, makin ada dalam kok, rawas ngeluh, cukup dompetnya cetok nih, obat merah. Obat merah cap 2 bapak. Nek gak percaya coba, nek isin delik neng kamar, gitu ya, obat merah ini. Nah, jadi ketika kita diedarkan kaleng seperti itu, mestinya yang kita keluar yang merah. Ini kita benar-benar mendapat kebaikan yang hakiki itu. Apik tenan awakku iki mampu melepas yang ratusan ribu. Apik tenan. Kita lem sendiri, dan tentu Allah juga ngelem, bukan pamer, tapi ini berat loh Pak. Narik yang 100.000 itu berat loh. Nggih, berat loh itu. Dan
yang berat itulah yang kita cintai. Jadi hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu kalau kita tidak ingin disebut sebagai pendusta agama. Nun sewu, ada saudara kita yang nyegat di jalan sampai mengganggu lajunya kendaraan. Itu kan sesungguhnya tidak, mohon maaf kalau saya nggak sepakat. Lebih baik didatangi ke rumah-rumah. Ya, tentu tidak seorang, ya harus ada temannya, 2 orang biar terpercaya begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi berat melepaskan yang warna merah tadi itu. Ya memang ibarat burung ya, burung itu kalau emprit itu kan telurnya kecil. Ya kalau kita kecil penghasilannya ya kecil tentu infaknya. Yang banyak ya angsa itu ndoknya kan gede. Ya sing ditokne ya gede kan begitu. Itu sesuai proporsional begitu. Tapi akan lebih baik lagi kalau yang emprit tadi bisa menyedekahkan, menginfakkan yang telurnya banyak ya, telur endoke banyak kan begitu. Tapi ya jarang. Nah, wa ma tunfiqu min syai'in, dan apa saja yang engkau infakkan dari sesuatu itu, maka fa innallaha, maka sungguhnya Allah bihi, dengan yang kamu keluarkan itu alim, Allah Maha mengetahui. Jadi apa saja yang burak, yang krem, yang ungu, yang hijau, yang biru, yang merah, Allah tahu. Ya, Allah tahu. Allah melihat, maksudnya Allah mirsani kan begitu. Dan menjadi catatan tersendiri di sana. Wah, si A ini mampu melepas yang merah. Ora dienggo obat merah tok ning omah ya, tapi mampu diinfakkan. Nah, sekarang hadis yang saya maksud tadi itu Rawa Ibnu Hibban wa Tirmidzi fi jami'ihi. Anna, ini ketikanya kesalahan ini saya tidak tahu ini kenapa kok bisa kesalahan begitu ketika dicetak. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. An umrihi fima afna wa an jasadi fima abla wa an ilmihi fima madza amila bih wa amalihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Rawahu Ibnu wa Tirmidzi. Jadi besok itu dari kiamat 2 telapak kaki seseorang tidak akan bergeser di hadapan Allah. Kayak iso ngalih Pak, berdiri saja nggak bisa pindah tempat. Hatta yus'ala an arba'in, sampai ia ditanya tentang 4 hal. Nah iso jawab, iso ngalih enggak, ya tetap ning kono ae kan begitu. Apa saja? Pertanyaan pertama adalah an umurihi, tentang umurnya. Fima afna, untuk apa umurnya dihabiskan. Kita tentu sadar betul bahwa kita itu juga sudah hafal surah Az-Zariyat 56 itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagai hamba Allah beribadah. Juga pada surah Al-Baqarah ayat berapa itu? Ayat likuran Pak ya. Itu kan sebutkan huwallazi wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai khalifah yang kedua. Ini tugas kita. Jadi apakah umur kita itu habis untuk 2 hal tadi, sebagai hamba Allah dan sebagai khalifahnya, atau sebagai yang lain? Karena hanya ada dua ini. Sebagai hamba Allah kita beribadah kepada Allah, apapun yang kita lakukan sebagai ibadah, termasuk kita berjuang mencari nafkah, itu pun juga ibadah. Sebagai khalifah, pengatur kehidupan di atas bumi ini. Paling tidak mengatur keluarga kita secara Islam. Tepat waktu sholat, waktu tengah malam, bangun, istri, anak dibangunkan untuk tahajud. Apakah sudah seperti itu atau belum? Maka ini tentang umur kita. Apa nggo melekan, apa
nggo melek bengi, apa nggo tangi bengi. Ada dua. Ya. Melek bengi itu mulai barisak terus melek, terus sewengi, gak turu. Apa bantingan. Bantingan ini kartu. Ya. Atau itu ngusungi kayu, gak mari-mari. Sekakrono sekakrennya kan kayu Pak ya, diusungi. Sewengi itu melek bengi. Tapi kalau tangi bengi itu barisak turu. Enggak jam loro atau jam berapa tangi itu berat itu Pak. Tangi bengi itu berat. Kalau melek bengi enteng, apalagi enek sandingan, enek kopi nih, enek wah gedang goreng ya, itu betah itu melek bengi. Apalagi nobar Piala Dunia kemarin Pak ya. Jam loro ya tangi tapi gak tahajud, ndelok bal malahan. Jadi apa? Jadi pengikutnya Messi sampai Mbappe ya itu ya kemarin itu. Nah ini pertanyaan yang mesti kita jawab besok di hadapan Allah di hari kiamat. Untuk apa umurmu kamu habiskan? Eling-eling. Umur kita itu pertanyaannya sama, sing 40 ditakoni ya padha, sing 70 ditakoni ya ngono iku, 90 juga sama seperti. Untuk apa dihabiskan? Yang kedua adalah wa'an jasadihi fima ablah. Jasadnya itu kenapa sampai rusak? Sampai rusak. Enek sing penceng, enek sing nuwun sewu mlakune semper ya. Kenapa kok seperti itu? Ada yang apa jantungnya dipasang ring berapa begitu, padahal ring siji regane luarang itu Pak ya. Ada yang apa usus buntunya dipotong itu kenapa dan macam-macam. Itu tentang jasad kita ditanya itu. Tur kudu iso jawab. Orang jawab gak iso ngalih kan begitu. Sama dengan kita ketika dites Pak Guru gak iso jawab, gak iso ngalih kan begitu tuh. Sampai kita sak jagung-jagung kan gitu ya. Itu dulu. Kemudian wa'an ilmihi, tentang ilmunya itu juga ditanya. Ya. Tentang ilmu ditanya. Ilmunya itu diamalkan untuk apa? Karena al-ilmu bila amalin kasyajarati bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan sama dengan pohon yang tidak berbuah. Kan begitu. Dan lagi wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, itu a'malu amalnya mardudatun ditolak. La yuqbalu tidak diterima. Itu syair-syair dalam kitab Zubat, dalam kitab-kitab klasik seperti itu. Jadi ada lagi yang wa kulluman sampaikan, lupa saya ini. Ini bahaya ini, karena begini, orang yang punya ilmu kok tidak diamalkan besok akan diazab sebelum penyembah berhala. Begitu, itu aslinya begitu. Tapi dalam redaksi Arab saya lupa, matanya saya lupa. Nah, wa kulluman bi ilmi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Nah, kan begitu. Siapapun yang punya ilmu kok tidak diamalkan itu mu'adzabun, diazab nanti. Min qabli ubadil wasan, sebelum penyembah berhala. Nah, memang saya coba enak sing eling apa enggak tadi ya. Saya pura-pura lupa. Mohon maaf. Bapak Ibu, yang terakhir tentang harta tadi, min aina iktasabahu, dari mana didapat, kemudian wa fima anfaqu, dan di dalam hal apa itu dibelanjakan, ditanya. Maka kita persiapkan jawaban pertanyaan itu dengan kita menepis stigma pendusta agama tadi. Jangan medit-medit ya. Jadi kita mesti punya kepekaan sosial yang tinggi ketika melihat saudara kita itu perlu bantuan ya. Kemudian untuk diri kita sholat kita yang khusyuk ya, dan lain-lain yang kemudian menjadikan kita itu orang yang betul-betul
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan pagi ini. Mari kita akhiri dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayuna shighara. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qulubil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.